Jadi kita akan membahas apa saja item-item, termasuk kalau di sini fokusnya lebih ke knowledge area yang nanti akan diujikan di dalam ujian PMP tersebut. Jadi kalau misalkan materi training hari ini sebenarnya Bapak-bapak bisa lihat di full color course modul itu adalah materi dasar yang akan kita belajar sama-sama. Kemudian di situ juga ada PMP exam practice, itu dibuat oleh Mbak Alin tuh. Jadi itu adalah satu-satunya buku di Indonesia. Jadi alhamdulillah Avenue sangat bangga kita bisa memprovide buku training PMP exam. Hanya Avenue yang sampai saat ini membuat training book di Indonesia untuk PMP exam. Jadi ya kalau ngomongin project, kita biasanya kadang-kadang terpolarisasi sendiri apa sih yang dimaksud dengan project tersebut. Jadi ada beberapa karakteristik sebenarnya dari sebuah project. Project itu harus ada, yang pertama ada time limitation-nya. Jadi project itu harus dikerjakan secara temporary. Jadi temporary di sini berarti ada awal, kapan harus dimulai project-nya, kapan harus selesai. Akan lebih banyak ke definisi ITTO, ya, input, tools, teknik, output. Di mana input itu ya bahan bakunya, lalu tools teknik itu adalah cara kita mengolah si bahan baku untuk menghasilkan output. Ada 5 proses grup di project management: initiating, planning, executing, monitoring, controlling, dan closing. Bedanya apa? Initiating adalah proses awal banget. Ada deklarasi. Pak, ada project baru nih Pak. Deklarasi itu diikuti dengan adanya otorisasi untuk memilih si project manager. Ini akan ada proses initiating. Jadi nanti kalau ngomongin scope, kita ngomongin apa yang harus saya kerjakan dan apa yang tidak harus saya kerjakan. Jelas. Ngomongin schedule, ngomongin bagaimana kita memastikan bahwa durasi waktu yang kita kerjakan itu benar-benar bisa tepat memenuhi semua aktivitas yang harus kita selesaikan. Dari sekian banyak requirement yang diminta, mana yang in scope dan mana yang out of scope. Ini ada di define scope. Ini contoh WBS. Kalau di ujian nanti pikirkan gambarnya kayak gini, kayak orchard gitu ya. Cuma dari sudut pandang deliverable kerjaan di project ini. Analisis lagi, kegiatan pertama apa sih? Oh ternyata run simulation itu nggak bisa jalan kalau belum ada first design-nya, initialnya. Berarti initial design-nya yang di luar, baru bisa masuk ke draft drawing dan run simulation. Daripada nunggu site visit-nya selesai baru bikin report, udah dicicil nih. Pokoknya 2 hari sebelum site visit-nya selesai, udah mulai dicicil reportnya seperti apa. Nah itu bisa pakai yang namanya dipercepat, blitz. Biasanya berapa lama. Nah, tapi kan secara proses kita nentuin durasinya, sequence-nya seperti apa, sehingga kita dapat schedule-nya. Sehingga dapat kemungkinan bahwa schedule kita itu melewati dari deadline-nya siklus. Nah, yang project-nya nombok atau ada bonusnya itu adalah variance at completion. Berapa sih nilai nomboknya, berapa sih nilai bonusnya, dan sebagainya. Itu di variance at completion. Jadi makanya tadi dibilang dia adalah sesuatu yang sangat menentukan banget the project, apalagi stakeholders, yang mana kalau stakeholders itu tadi bisa internal dalam project maupun bisa eksternal, lebih dekat karena dia harus kita manage closely, karena dia punya concern terhadap project yang tinggi, tingkat kepentingan project tinggi, dan pengaruh dia terhadap project juga tinggi. Nah, kalau project yang gimana sih kalau dia powernya tinggi nih, tapi dia concern terhadap projectnya nggak tinggi. Nah ini harus kita satisfy. Kalau di saya sih ini the most difficult ya. Kalau saya jadi buyer, saya dan tahu scope of work-nya adalah fixed price. Dan risiko yang paling tinggi ini adalah cost plus percentage of cost ya. Nomor 2-nya adalah cost plus fixed fee. Ya, kita bicara mengenai resource. Yang dimaksud dengan resource ini ada 2 ya. Resource human resource dan physical resource. Ketidakcocokan antara satu tim mungkin akan muncul. Ya. Gagasan-gagasan A mungkin berbeda dengan gagasan-gagasan si B, gitu ya. Nah ini
fase ini disebut sebagai storming. Ya. Seseorang itu punya level of needs ya, yang digambarkan oleh Maslow ini sebagai piramid. Nah, tahapan ini bisa dalam bentuk tahapan atau tahapan-tahapan. Di setiap tahapan itu kita akan mengalami 5 proses grup yang ada di tabel halaman 25, inisiasi sampai closing. Operation itu simple adalah sebuah kegiatan yang terus-menerus, ongoing, business as usual. Jadi tidak memiliki waktu akhirnya, gitu ya. Dan yang pasti dia tidak akan menghasilkan unique deliverable. Kemudian ada teori X-Gen-Y. Teori X itu bahwa pekerja ada yang menolak pekerjaan, nggak suka pekerjaan, gitu. Dan juga ada teori Y yang memang tidak perlu di micromanage, mereka otomatis kerjanya ya, tanpa disuruh. Kemudian ada teori Z. Teori Z ini untuk meningkatkan loyalitas dari karyawan ya, atau dari tim member kita. Gitu. Kemudian ini juga ada mengenai kepemimpinan ya, ada task oriented leader. Ada 7 soal. Oke, tadi udah disebutkan kira-kira berapa persentase dari semuanya itu persentasenya berapa? Oh, yang benar adalah 95,46%. Jadi buat sigma 68%, itu sigmanya 95,46%, 3 sigmanya 99,73. Kita lihat dua yang benar.